Hai semua, di video kali ini aku mau membagikan keseharian aku mulai pagi hari hingga siang hari. Pertama aku mau bikin sarapan dulu, ini aku mau bikin sarapan yang sehat karena ini adalah pancake gluten free. Nah jadi aku pakai tepung yang udah di mix gitu ya, jadi cuma tinggal tambahkan telur, susu dan juga margarin. Sekarang kita mulai buat dulu ya. Jadi di awal itu kita akan kocok 1 butir telur dengan susunya. Kemudian kita campurkan juga margarinnya. Setelahnya akan kita aduk hingga rata dan tidak ada bagian yang belum tercampur. Selanjutnya kita akan masukkan tepung dari pancake mix ladang 5 ini. Nah, kita akan aduk rata sampai tidak ada lagi bagian yang menggumpal. Dan setelah itu kita siap untuk panggang di pan. Jadi pancake mix dari ladang 5 itu isinya ada 2 packs ya, masing-masing isinya adalah 100 gram. Nah untuk 1 packs itu atau 1 plastik kecil tadi, itu kita bisa buat sekitar 4 buah atau 5 buah ukuran pancake yang sedang seperti ini. Rasanya enak ya, dan ini sudah jadi. Jadi aku tambahkan juga dengan buah naga. Itu untuk sarapan kami di rumah termasuk untuk anak aku. Lalu aku juga kasih dia minum susu UHT yang low fat dari Grandfield. Nah ini pun siap kami nikmati, sarapan yang enak, praktis dan juga sehat. Selanjutnya aku langsung lanjut masak untuk makan siang ya teman-teman. Untuk kali ini aku akan masak brokoli saus ayam teriyaki. Pertama kita akan marinasi dulu ayamnya. Dan ini kita cukup masukkan bawang putih, lada bubuk dan garam. Takarannya sesuai selera aja ya. Kemudian kita akan goreng ayamnya setelah kita marinasi selama 15 menit. Kita akan goreng sampai warnanya itu kecoklatan ya teman-teman. Aku agak lupa kalau ini tuh digoreng dulu, jadinya kan dia pasti akan kayak menciut gitu ya ukurannya. Jadi kalau teman-teman mau buat, boleh dipotong lebih besar ayamnya ya. Selanjutnya ini kita akan tumis bawang bombay sampai dia harum. Setelah itu kita akan masukkan air. Dan setelahnya kita akan masukkan saus tiram dan juga saus teriyaki. Lalu setelahnya kita masukkan ayam yang sudah kita goreng. Kita aduk hingga rata dan setelahnya kita akan langsung masukkan kaldu jamur dan juga garam. Takarannya sesuai selera ya teman-teman. Setelah itu kita akan masukkan kuah pengental, ini yang berasal dari maizena dan air. Dan setelah kekentalannya cukup, kita masukkan brokoli. Dan untuk brokolinya itu kita rebus dulu setengah matang sebelumnya ya teman-teman. Setelah itu kita aduk rata dan setelahnya siap untuk disajikan. Kita juga bisa menambahkan topping berupa wijen yang sudah disangrai terlebih dahulu. Setelah itu siap disajikan. Lanjut ke masakan kedua. Masakan ini tuh simple banget ya teman-teman. Ini tuh cuma tempe orek basah. Sebelumnya kita goreng tempe dulu sebentar, kemudian setelah itu angkat dan sisihkan. Dan setelahnya kita akan tumis bawang putih hingga harum. Kemudian kita akan masukkan serai, laos, jahe, daun salam dan juga daun jeruk. Kemudian kita tumis kembali hingga dedaunannya layu. Lalu setelah itu kita akan memasukkan tempe yang tadi sudah kita goreng dan kita akan aduk hingga semua bumbunya tercampur rata. Setelah itu kita akan masukkan kecap, ini takarannya sesuai selera ya teman-teman. Kemudian karena ini adalah tempe orek basah maka aku tambahkan sedikit air. Kita masak sampai airnya susut dan untuk kali ini pun aku juga menambahkan saus teriyaki. Takarannya juga sesuai selera teman-teman, aku pakai sedikit aja di sini. Setelah itu kita aduk rata kembali. Kemudian masukkan garam dan juga kaldu jamur sesuai selera. Setelah itu kita aduk rata kembali teman-teman sampai semuanya tercampur rata. Dan ini pun sudah jadi, tempe orek basahnya siap untuk dihidangkan.
Ketika kami keluar rumah, ini hari sudah mulai siang ya teman-teman. Jadi hari ini aku sudah daftar untuk vaksin kedua. Sama seperti yang pertama kali aku daftar, yaitu di Rumah Sakit UI Depok ya teman-teman. Dan ini kami dalam perjalanan menuju ke rumah sakitnya. Nah, bisa dilihat jalanannya cukup ramai ya teman-teman, walaupun ya tidak yang macet-macet parah banget. Dan ini kita tuh udah mau masuk ke dalam kampus UI-nya ya, jadi ini udah dikit lagi masuk ke dalam pintu masuknya. Jaraknya lumayan sih ya sebenarnya dari rumah aku. Sebetulnya bisa lewat jalan belakang, cuma itu nggak bisa pakai mobil, bisanya pakai motor. Jadi ini sekarang kita lewat bagian depan dari kampusnya. Temenin aku ya, kita mau lihat-lihat kampusnya dari dalam. Jujur ya, aku tuh suka banget kalau aku lewat ke UI. Karena apa? Karena menurut aku kampus ini tuh cukup banyak tanaman-tanamannya ya teman-teman. Ya terlepas dari dulunya memang dia nih hutan. Jadi memang tanamannya itu masih banyak banget, tapi berasa mata tuh cukup segar karena kita bisa melihat yang hijau-hijau gitu kan. Sedikit nostalgia, dulu pertama kali aku masuk ke kampus ini itu karena aku kerja dan kita ada kerja sama bagian FISIP-nya ya, jadi dari jurusan FISIP. Jadi ketika balik lagi ke dalam sini itu kayak nostalgia gitu. Padahal sebenarnya ya dulu itu aku kalau pulang kerja dari arah Jakarta pulang ke rumah, itu pasti kita selalu masuk ke dalam kampus ini. Cuma sekarang tuh udah ditutup, jadi nggak bisa masuk lagi. Dan teman-teman itu rumah sakitnya tadi udah kelihatan ya di sebelah kiri. Dan ini kita mau belok dulu nih teman-teman ke sebelah kiri. Kita akan menuju ke tempat parkir di mana vaksinnya itu diadakan. Satu lagi skin yang paling aku suka itu di sini ya, karena pemandangannya bagus banget menurut aku. Dan ini kita berhenti dulu teman-teman ke pemberhentian pertama ya untuk checking dokumen-dokumen yang harus dibawa ketika kita mau vaksin kedua ini. Dan ini kita akan naik nih teman-teman. Ini aku di lantai 2 ya baru naik. Setelah itu kita akan lanjut naik lagi ke lantai 3. Nah, vaksin yang diadakan di UI ini sampai tanggal 24 April ya teman-teman. Tadinya itu sampai tanggal 24 Maret, tapi sekarang diperpanjang sampai 24 April. Nah, vaksin yang diadakan oleh mereka ini itu kerjasama dengan Wings ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman nih yang ada di Depok dan sekitarnya, kalau saat ini masih belum vaksin atau masih belum booster, bisa juga daftar ya teman-teman ke website mereka. Dan nanti aku akan juga cantumkan di description box aku. Ternyata setelah ngobrol sama petugasnya, baru ketahuan waktu 1 bulannya itu kita bisa divaksin setelah kita positif COVID itu adalah hari terakhir kita negatif. Sementara aku menghitungnya itu dari hari pertama aku positif. Jadi ini kami akhirnya pulang dulu. Nanti di awal April baru aku balik lagi dan baru deh aku bisa vaksin kedua. Jadi ya hari ini kita kayak jalan-jalan aja nih ke UI teman-teman. Cuci mata, liatin pohon-pohon yang hijau dan segar yang ada di UI. Nah, rumah sakit ini sendiri dia berada di dalam kampus Universitas Indonesia di Depok ya teman-teman. Aku kurang tahu ya tepatnya rumah sakit ini sudah berdiri berapa lama, tapi setahu aku sih ini kurang dari 5 tahun ya, jadi dia masih baru.
Dan ini kami tuh rencananya kayak mau nyari spot gitu ya buat parkir supaya anak aku itu bisa main sepeda. Jadi kami itu bawa sepeda dan memang tujuannya setelah vaksin ini kami itu pengen ngajakin dia main sepeda di UI karena kan memang udaranya bagus ya, dan memang di UI ini kan ada banyak tempat yang bisa kita duduk santai lah istilahnya gitu. Ini tadinya pengen parkir di dekat danau ini teman-teman, tapi ternyata nggak ada, tempatnya itu juga ditutup. Jadi ya dengan sangat terpaksa banget kami akhirnya pulang. Tadi udah sempet sih ya nyobain anak aku diturunin sebentar, pakai sepeda lah, muter lah sebentar gitu. Tapi ya agak nggak enak juga ya, karena bukan kayak di tempat yang khusus kayak tamannya gitu. Akhirnya ini kami memutuskan untuk pulang aja. Nanti kami coba lagi deh ya kalau pas datang untuk vaksin di awal April itu, baru deh nyari spot lagi untuk anak aku bisa naik sepeda. Dan ini kita udah di Jalan Raya Margonda, udah keluar ya teman-teman dari kampus UI, udah OTW pulang. Dan teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video aku hingga akhir. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Thank you for watching. See you soon. Bye.